pemirsa Kompas TV, sekarang saya lagi ada di perkebunan jeruk. Tapi ini bukan kebun jeruk Jakarta Barat ya, tapi saya lagi ada di Tiongkok. Saya ada di Yichang tepatnya. Nah, tapi saya nih kayaknya mau metik jeruk. Kayak nggak sendirian kali ya. Saya bersama dengan Pak Menteri Transmigrasi. Halo Pak. Oh, Pak, lagi metik jeruk apa nih Pak? Gede-gede banget ya Pak ya? ini saya tadi tanya namanya apa? Katanya namanya jeruk madu Yichang. Jeruk madu Yichang. Ya, jeruk Oke. madu Yichang. Nah, kenapa kita tertarik mengunjungi ke kebun jeruk ini? Karena ternyata memang penduduk asli di sini itu sudah mengembangkan jeruk madu Yichang ini sejak tahun 1978. Tetapi tidak terlalu berkembang. Terus kemudian sejak adanya proyek bendungan Three Gorges yang tadi baru saja kita saksikan ya, itu terus kemudian penduduk yang direlokasi itu sebagian ditempatkan di sini. Sekitar jaraknya tadi kan sekitar 1 jam perjalanan, kurang lebih 60 km. Nah, ditempatkan di sini sejak kurang lebih tahun 93-94. Terus kemudian karena ada fokus dan perhatian pemerintah dan komoditas unggulannya di sini adalah jeruk madu Yichang ini, terus kemudian diberikan pelatihan pendampingan secara menyeluruh. Baru sejak mulai tahun 2000 itu mulai berkembang jeruk ini. Dan ini yang menarik, pendapatannya naik lebih dari 8 kali lipat. Sekarang pendapatan per kapitanya masyarakat Tiongkok itu 13.000 US dollar per tahun. Di sini di desa ini sekitar 30.000 US dollar. Berkali-kali lipat ya Pak ya? Betul, jadi jauh lebih banyak bahkan dibandingkan dengan di atas rata-rata masyarakat Tiongkok pada umumnya. Oke. Pak Menteri, kita bicara soal Tiongkok. Pak Menteri lawatan ke Tiongkok, ada beberapa wilayah yang dikunjungi. Kenapa sih Pak memilih Tiongkok? Tiongkok yang pertama ya, mereka yang juga sangat tertarik dengan program transmigrasi ini. Kenapa mereka tertarik? Karena Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Xi Jinping itu kan beberapa kali ketemu dan mereka ingin mengkonkretkan kerjasama kedua negara dalam rangka satu pengentasan kemiskinan. Kemudian sekarang ini berita baiknya di Tiongkok ini hampir zero, ya mungkin bisa dikatakan zero kemiskinan. Oleh karena itu Presiden mengatakan yuk kita kerjasama. Kemudian yang kedua juga melalui penciptaan lapangan kerja. Nah, salah satu yang mereka bidik kementerian-kementerian yang mengarah ke implementasi dari program itu adalah Kementerian Transmigrasi. Mengapa? Karena di beberapa titik mereka juga ternyata melakukan program serupa, meskipun namanya di sini bukan transmigrasi. Contohnya di Yichang ini, itu yang ditransmigrasi itu ada 1,3 juta dalam kurun 16 tahun. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Karena tidak hanya dalam konteks pembangunan infrastruktur, tapi lebih kepada pembangunan manusianya. Oke. Pak Menteri, ini menarik juga. Tadi kalau kita bicara soal transmigrasi, tadi juga udah ke salah satunya ke bendungan. Apa yang bisa dipelajari dari sana atau yang bisa diterapkan di Indonesia, Pak? Karena kan tadi juga ya namanya pembangunan pasti ada dalam arti kata dikorbankan. Nah itu apa yang jadi catatan? Jadi sebetulnya kita tidak harus mengatakan bahwa ada yang dikorbankan jika kita ketemu di tengah ya. Apa yang dimaksud dengan ketemu di tengah? Jadi masyarakat itu mendapatkan keuntungan, pemerintah dalam arti luas rakyat yang lebih besar juga mendapatkan keuntungan. Jadi sama-sama win-win begitu. Dalam konteks negara, masyarakat juga tidak meniadakan masyarakat setempat, tetapi masyarakat setempat juga tidak bersikukuh bahwa tidak boleh ada pembangunan begitu. Misalkan saya beri contoh tadi ya, bagi masyarakat itu kan pasti akan bertanya, kalau misalkan ada pembangunan kami dapat manfaat apa? Ya, betul. Nah itulah ketemu di satu sisi itu. Bayangkan mungkin pada saat awalnya tidak ada yang percaya bahwa dengan pembangunan bendungan itu akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal sendiri. Ternyata setelah proses sekarang ini ya sudah hampir 32 tahun, pendapatan mereka 8 kali lipat. Masyarakatnya lebih sejahtera. Tadinya angka kemiskinan cukup tinggi, sekarang tidak ada kemiskinan. Nah, inilah ketemu di titik tengahnya itu yang menurut kami bisa diterapkan juga di Indonesia. Gitu. Oke, Pak Mentrans terakhir ini setelah lawatan ke Tiongkok ini apa yang akan dibawa atau akan jadi program terdekat mungkin ataupun juga jangka panjangnya Pak nanti? Jadi tidak ada yang instan ya, tapi saya optimis. Tadi baru saja dengan Mr. Wu juga menyampaikan setelah saya pulang, saya akan duduk bareng lagi dengan Dubes China, dan kita sepakat kita mulai bisa dari Papua. Dan saya berulang kali menyampaikan pesan penting dari rakyat Indonesia, juga Presiden Prabowo Subianto,
kita ingin memberdayakan masyarakat lokal. Ya. Dan kita ingin mengentaskan kemiskinan. Jadi nanti kalaupun supaya kita tidak a priori ya, supaya kita tidak resisten dengan investasi dari asing, apalagi dari Tiongkok, mereka yang datang nanti hanya uangnya dan para ahli. Jadi nanti tenaga kerjanya lebih besar semuanya dari masyarakat setempat. Oke. Ada transfer knowledge ya Pak ya jadi ya? Transfer of knowledge dan transfer of teknologi itu juga yang paling penting. Baik. Mau lihat jeruk madunya ini? Boleh. Terima kasih sebelumnya Pak ya atas wawancaranya Pak Menteri Transmigrasi Pak Iftithah Sulaiman Suryanagara. Silakan di ini lagi Pak. Tadi saya tanya, Ya. jadi mana yang boleh Yang dipetik? Betul, karena yang ada yang hijau kuning begini. Terus katanya tadi kata petaninya, Ya. dipijit dulu ininya, kalau misalkan agak lunak, ya itu baru boleh petik. Dan Oke. petiknya pun menggunakan gunting ini. Khusus ya Pak ya? Khusus, betul. Oke. Nah seperti ini. Oke, nah Mau ini dicoba? adalah jeruk petikan Pak Menteri. Boleh Pak? Nah, Kita cobain bareng-bareng. ini loh. Jadi nambah nih. Kalau saya tadi rasakan agak segar ya. Segar. Manis asam ya Pak ya? Ya. Nah, sebagai informasi juga ini katanya sudah diekspor, belum ke Indonesia, tapi mereka pangsa pasarnya lebih besar ke Rusia. Itu yang paling besar. Nah ini jeruk bukan sembarang jeruk berarti ya Pak ya? Meskipun di Indonesia banyak jeruk, tapi kayak kalau dari Yichang spesial. Coba silakan. Oke, boleh. Ya. Saya dapat jeruk dari Pak Menteri. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cobain. Segar ya. Yang petikan Pak Menteri manis. Tadi saya cobain di atas agak asam soalnya Pak. Gimana Pak review? Segar. 1 dari 10? 8. Lama. Oke. Duanya asal bisa investasi di Indonesia. 9 kalau di Indonesia, 10 milik Tuhan. Oke. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih Pak Menteri. Selamat memetik jeruk lagi. Nanti saya nitip 1 ya Pak ya. Buat dibawa ke Indonesia. Itu tadi perbincangan dengan Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanagara bahwa memang tadi ya apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok soal transmigrasi ini bisa menjadi acuan ataupun juga model yang bisa diterapkan di Indonesia. Asal tadi ketika melakukan transmigrasi maka harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk juga soal pembekalan bagi masyarakat yang terdampak transmigrasi. Putri Oktaviadi, Kompas TV, Yichang, Tiongkok. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.